Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Kesempatan kali ini kita akan belajar kembali khususnya pada budidaya tanaman timun. Kita akan menguji kualitas dari salah satu varietas timun terbaru, yaitu varietas Timun Legend 22. Kita akan menguji kualitas dari timun varietas Legend 22 ketika dibudidayakan pada kondisi yang sangat ekstrim. Kira-kira bagaimana ya hasilnya? Kenapa lahan yang kita jumpai kali ini bisa dikatakan ekstrim? Yang pertama, di lahan ini ditumpangsarikan oleh 3 komoditas sekaligus, yaitu tanaman timun, tanaman buncis, dan tanaman cabai. Lebih ekstrimnya, waktu penanaman antara timun dan buncis hampir berbarengan. Sementara untuk tanaman cabenya selisih sekitar 4 hari. Tanaman timun ditanam pada sisi sebelah kanan bedengan, sedangkan pada sisi sebelah kirinya ditanam oleh tanaman buncis. Bisa dibayangkan tumpang sari antara sesama tanaman sulur pasti akan mengakibatkan persaingan yang ketat dalam kaitan perebutan nutrisi dan cahaya. Kedua tanaman sulur ini sama-sama merambat tumbuh ke atas dan bisa memenuhi area pertanaman. Teman-teman bisa lihat, kondisi area pertanaman bisa dikatakan sangat lembab. Untuk sekedar berjalan saja bisa dikatakan cukup sulit. Karena pada bagian kanan dan kiri sudah dipenuhi tanaman yang sudah mulai menjulang tinggi. Untuk tanaman timun sudah mulai berbuah, sementara untuk tanaman buncis baru mulai berbuah. Yang kedua, selain tumpang sari tersebut, kondisi kelembapan diperparah dengan setiap lubang tanam untuk tanaman timun itu didobel. Tidak hanya 1 biji, melainkan 2 biji. Dan tanpa dilakukan perempelan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kelembapan pada bagian area dalam pertanaman tersebut. Untuk melakukan perawatan saja, bisa dikatakan ini cukup sulit. Karena untuk jalan perawatan sudah terhimpit antara bagian kanan dan bagian kiri area pertanaman. Selain itu, rongga jalan perawatan juga tidak terlalu luas, sehingga untuk melakukan perawatan baik spray maupun kocor akan terhambat dan tidak bisa leluasa. Lebih ekstrimnya lagi, pada lahan ini tidak dilakukan sistem perempelan. Dengan tanpa melakukan sistem perempelan, tentunya akan memperparah kondisi kelembapan. Selain kelembapan, tentunya tanpa perempelan juga akan berpengaruh dengan penyerapan nutrisi. Pasalnya, nutrisi yang seharusnya dialirkan tepat dari bawah sampai ke atas, sudah terbagi pada bagian bawah, yaitu pada tunas air tanaman. Pada lahan ini, pemaksimalan nutrisi tanaman juga bisa dikatakan tidak maksimal karena setiap lubang diberi double tanaman timun. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat dalam merebutkan unsur hara bagi kedua tanaman tersebut. Dan hal ini erat kaitannya dalam proses pembentukan buah. Bisa jadi bakal buahnya banyak tetapi presentase keberhasilannya minim dan dapat menurunkan potensi kualitas maupun kuantitas dari timun yang dihasilkan. Pemberian nutrisi yang kurang seimbang pada cuaca yang fluktuatif seperti ini bisa menurunkan ketahanan tanaman dari serangan patogen. Cuaca masih sangat ekstrim, antara hujan dan panas berganti sangat cepat. Apabila hujan deras, keesokan harinya langsung panas yang cukup terik. Fluktuasi tersebut kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan bisa mengakibatkan stres akibat cekaman abiotik. Cuaca yang fluktuatif ada kaitannya dengan kelembapan. Kelembapan bisa berdampak pada kekuatan tanaman terhadap serangan penyakit. Lebih parahnya, pada lahan ini perawatan bisa dikategorikan kurang optimal karena tanaman terlalu rimbun sehingga tidak bisa menyeluruh dalam melakukan spray. Bisa dibayangkan, apabila tanaman tidak memiliki daya tahan yang baik, tentunya akan banyak yang terkena serangan jamur khususnya pada daun. Karena tingkat kelembapan yang sangat tinggi dan tidak dilakukan perempelan, sangat besar kemungkinan daun akan mudah terserang jamur. Apabila tanaman tidak memiliki daya tahan terhadap serangan jamur, mungkin tingkat serangan bisa lebih dari 50%. Tetapi realitanya sampai sejauh ini, alhamdulillah tanaman masih tegak berdiri dengan kondisi serangan jamur yang bisa dikategorikan masih di ambang batas wajar atau persentase serangannya masih bisa dikatakan sangat kecil. Menurut pemilik lahan, beliau juga mengatakan bahwa Timun Legend 22 ini memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit khususnya jamur. Bisa dikategorikan lebih tahan dibanding dengan varietas yang sebelumnya pernah beliau tanam. Pemilik lahan juga mengatakan karakter dari Timun Legend 22 ini memiliki bakal buah yang sangat banyak.
Kemudian pembentukan buah dimulai dari bagian bawah sehingga tidak terpaku pada bagian atas. Karena apabila karakteristik buah hanya pada bagian atas akan sangat riskan apabila mengingat musim saat ini. Ketika daun sudah mulai terserang jamur, sementara bakal buah belum terbentuk, dapat memungkinkan peningkatan risiko kegagalan untuk panen buah timun. Tetapi dengan buah yang berhasil dimulai dari bagian bawah akan sangat menguntungkan bagi petani. Karena penyerapan nutrisi bisa terfokuskan pada bagian bawah terlebih dahulu, sehingga buah yang dihasilkan baik kualitas maupun kuantitasnya juga bisa optimal. Keunggulan yang lain dari Timun Legend 22 ini adalah pada ukuran buahnya. Ukuran buahnya bisa dikategorikan masuk dalam kategori standar dengan panjang sekitar 22-25 cm, warna hijau tua, dan bobot setiap buah bisa mencapai 350-400 gram. Dengan ini, Timun Legend 22 memiliki nilai lebih, khususnya bagi pembeli dan bagi sang petani. Karena hanya untuk bobot 1 kg, hanya butuh sekitar 2-3 buah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang bisa kita simpulkan sebelum kita akhiri video ini, Timun Legend 22 ditanam pada daerah yang bisa dikategorikan sangat ekstrim, bisa tumbuh cukup optimal. Pada lahan yang kita jumpai ini dilakukan tumpang sari dengan 3 tanaman, yaitu cabai, timun, dan buncis. Tanaman timun dan buncis ditanam hampir berbarengan. Secara persaingan nutrisi maupun pencahayaan, tentunya akan terjadi kompetisi yang sangat ketat. Pertumbuhan timun dan buncis yang menjulang tinggi juga akan menghambat pada proses perawatan dan meningkatkan kelembapan. Kelembapan pada area dalam pertanaman yang sangat tinggi akan meningkatkan potensi terserang penyakit khususnya jamur lebih tinggi. Lebih ekstrimnya, pada lahan ini, setiap lubang tanam timun diisi oleh 2 tanaman timun tanpa dilakukan sistem perempelan, sehingga kelembapan menjadi sangat tinggi dan kompetisi persaingan nutrisi juga semakin ketat. Tetapi, alhamdulillahnya, dengan pemilihan varietas yang tepat, khususnya Legend 22, memiliki ketahanan terhadap serangan jamur yang lumayan tahan. Bakal buah lumayan banyak, kemudian buah dimulai dari bagian bawah sehingga waktu panen bisa menjadi lebih cepat. Secara buah yang dihasilkan pun juga memiliki kualitas maupun kuantitas yang masih dikategorikan cukup optimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Sulur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.